Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 334. Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu. Nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Pun kini kami hadiri pesta dan kurban putra-Mu. Kini kami pun menyadari sungguh agung kasih-Mu, hingga Kau utus putra-Mu menyelamatkan kami. Kami bersyukur pada Dikau kini dan selamanya. Saudari-saudara, dalam Ekaristi malam hari ini, kita bersyukur dan bergembira atas saudari-saudara seiman kita yang merayakan ulang tahun, Pastor Simon Refliandi, yang merayakan ulang tahun kelahiran hari ini, juga bersama dengan Oma Maristella Julia Memah Rumate, yang merayakan ulang tahun ke-85. Juga untuk Bapak Yohanes Lexianto, ulang tahun ke-61, dan untuk Patricia Dwi Putri dan Yuliana. Juga kita mengenang dan mendoakan Bapak Victor Ferdi Andri Bali, yang pada hari ini dikenangkan minggu ke-7 kepergiannya dari tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara terkasih, pada hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-15. Allah senantiasa memanggil kita untuk mengalami keselamatan, dan Ia juga memanggil kita, menyertakan kita dalam karya penyelamatan itu. Maka kita semua diundang sebagaimana para murid untuk diutus mewartakan karya keselamatan, mewartakan kabar keselamatan seturut dan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Jalan keselamatan adalah pilihan kita, maka kita bersama-sama memperjuangkan keselamatan itu sembari kita mengajak dan mengikut sertakan saudari-saudara kita untuk menuju pada Allah. Saudari-saudara, di awal perayaan ini, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah
marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau mengutus kami pula sebagai pewarta kabar gembira. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira, serta penuh cinta kasih. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa, berkatalah Amasya, imam di Betel, kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan
Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercelah di hadapan-Nya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu pun telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kamu pun dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan.
harapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita? Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Kita patut berbahagia dan bergembira. Mengapa? Karena sabda Tuhan hari ini menegaskan kembali apa yang sebenarnya sudah kita hidupi, sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan setiap hari. Kita patut berbahagia, kita patut bersukacita. Walaupun mungkin ada yang sedih karena Belanda kalah, ya mungkin ada yang sedih karena tim yang ia dukung harus pulang lebih awal. Tenang, pendukung Spanyol bersama saya. Ketiga bacaan hari ini luar biasa. Isi ketiganya tentang panggilan dan perutusan. Bacaan pertama tentang panggilan Nabi Amos. Allah mengutus Amos untuk memperbaiki situasi di kerajaan Israel pada waktu itu. Apa yang mau diperbaiki? Yang mau diperbaiki adalah kemakmuran yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Kemakmuran itu tidak merata dan Nabi Amos diutus, dipanggil oleh Allah untuk memperbaiki yang keliru itu. Allah memanggil Amos dan mengutusnya mempertobatkan Israel. Amos mengajak orang untuk kembali ke jalan yang benar. Bacaan kedua tentang panggilan gereja menguduskan dunia. Pengudusan dunia sebagaimana kata Santo Paulus adalah tugas gereja karena gereja adalah tubuh Kristus. Sakramen yang menghadirkan Kristus dalam dunia. Gereja menghadirkan Kristus dalam dunia dengan berbagai macam cara, terutama dan pertama-tama melalui pelayanan sakramen-sakramen. Lalu bacaan Injil berkisah tentang panggilan dan perutusan ke-12 murid. Setelah iman mereka dikuatkan untuk kesekian kalinya
sebagaimana kita dengarkan dalam beberapa bacaan Injil mingguan beberapa pekan terakhir yang dipuncaki dengan sabda Yesus, "Jangan takut, percaya saja." Dan Yesus menguatkan para muridnya entah dengan mukjizat, entah dengan tanda. Dalam bacaan hari ini, Yesus mengutus para muridnya pergi berdua-dua. Untuk apa? Untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yesus secara bertahap mengajak para muridnya untuk pertama-tama percaya kepada Dia. Dan setelah para muridnya itu percaya kepada Dia, Yesus memberi kepercayaan itu kepada murid-muridnya. Sudah tiba saatnya Ia memberikan kepercayaan kepada murid-muridnya. Dan dalam kepercayaan itu ada kuasa. Untuk apa? Untuk mengusir setan, untuk mengoles banyak orang sakit, dan menyembuhkan mereka. Saudari-saudara yang terkasih, panggilan dan perutusan adalah kepercayaan. Yesus memanggil para muridnya berarti Yesus telah mengenal secara pribadi setiap dari muridnya, apa latar belakangnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Panggilan itu adalah sebuah kepercayaan yang sepenuhnya diberikan agar para murid dapat menjalankan kehendak dan tugas yang dipercayakan kepadanya. Secara sangat sederhana kita dapat mengatakan Yesus tahu siapa yang Dia panggil. Yesus tahu siapa yang Dia percaya dan siapa yang Dia utus. Dengan demikian orang yang menerima panggilan itu berarti pula adalah orang yang siap dipercaya, siap diutus, siap untuk menerima dan melanjutkan tugas yang diberikan Yesus kepadanya. Maka dari dalam diri orang yang dipanggil dibutuhkan keterbukaan, kerelaan hati, dan kebebasan untuk melaksanakan apa yang menjadi perutusan dari Yesus itu. Syaratnya hanya satu dan sederhana. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh, dan seterusnya. Saudari-saudara yang terkasih, cukup menegangkan mendengarkan Injil hari ini bahwa Yesus percaya kepada kita untuk mewartakan dan mengerjakan apa yang sudah Ia kerjakan. Tetapi ternyata Ia tidak membekali kita dengan apapun. Membawa makanan saja tidak boleh. Yang dibolehkan hanya membawa satu hal, tongkat. Tongkat tidak bisa dimakan. Tongkat tidak bisa diminum. Lalu apa? Dan seperti apa yang sebenarnya Yesus kehendaki dari kita? Dalam perjalanan hidup kita, sejak kita dibaptis, kita menerima meterai yang kekal. Dan dengan menerima sakramen baptis, kita menjawab ya pada panggilan Tuhan untuk turut bekerja dan melanjutkan karya pewartaan kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Saat kita dibaptis, kita diberi kuasa untuk melanjutkan apa yang sudah Yesus kerjakan. Dan yang perlu kita buat adalah menjalankan perutusan, menjalankan kepercayaan yang Yesus buat itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Medan perutusan kita bisa berbeda-beda. Ada yang hidup dalam keluarga, ada yang kemudian memilih untuk panggilan yang istimewa, panggilan yang khusus dalam gereja. Tetapi medan yang kita hidupi adalah menjadi tempat bagi kita mewujudkan panggilan itu. Sekali lagi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apakah mudah? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa itu mudah. Bahkan beberapa bacaan beberapa hari yang lalu Yesus mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti domba
ke tengah serigala. Medan perutusan kita, apa yang kita hidupi setiap hari adalah panggilan kita. Tetapi ternyata tidak mudah. Karena Yesus tidak membekali kita dengan apapun selain dengan kuasanya yang Ia berikan kepada kita. Nah, saudari-saudara yang terkasih, mengapa saya mengatakan di awal tadi bahwa apa yang disampaikan kepada kita dalam bacaan-bacaan hari ini sebenarnya telah kita hidupi. Mari kita melihat ke dalam realitas hidup kita setiap hari. Barangkali mungkin kita belum pernah menyembuhkan orang sebagaimana Yesus menyembuhkan orang. Barangkali mungkin kita belum pernah mengusir setan seperti Yesus mengusir setan. Tetapi sadarkah kita bahwa ketika kita menjenguk orang sakit pada saat yang sama, kita menyembuhkan batin mereka? Sadarkah kita bahwa ketika kita hadir dalam sebuah upacara kedukaan, pada saat yang sama kita hadir untuk membangkitkan harapan dalam pribadi atau diri orang-orang yang berduka? Kita menyembuhkan mereka secara batinia, kita mendukung mereka secara spiritual. Dan inilah yang menjadi perutusan, tugas dan tanggung jawab setiap murid-murid Yesus. Lantas bekal apa yang kita bawa? Tidak lain dan tidak bukan adalah iman. Yesus tidak menghendaki kita supaya kita sibuk dengan segala sesuatu, dengan bekal-bekal apapun, dengan segala kerepotan duniawi kita. Yesus meminta kita untuk hanya mengandalkan Dia, hanya mengandalkan Dia saja. Dan mengandalkan Tuhan saja ini ternyata memang susah gampang. Maka ini menjadi perjuangan hidup kita setiap hari. Perlu kita olah, perlu kita dalami, perlu kita kembangkan sikap iman yang seperti ini. Bahwa dalam menjalankan perutusan dan panggilan kita, yang dibutuhkan dari kita hanyalah iman. Dan Yesus sudah mengatakan kepada kita, jangan takut, percaya saja. Saudari-saudara yang terkasih, panggilan dan perutusan yang diberikan kepada para murid adalah panggilan kita juga. Selain panggilan umum menjadi bapa dan ibu, menjadi suami dan istri dalam keluarga, juga dalam gereja kita mengenal ada panggilan-panggilan khusus untuk menjadi imam, untuk menjadi biarawan-biarawati. Saya kira bukan sebuah kebetulan bahwa malam hari ini di tengah-tengah kita hadir dua orang frater calon imam, Frater Axel dengan Frater Alex. Mereka menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa karya pewartaan kerajaan Allah di dunia ini harus terus berlanjut, harus terus dikembangkan, harus terus diwartakan. Maka kita berdoa supaya panggilan khusus dalam gereja semakin subur dan berkembang. Amin. Bapak Ibu yang baru memulai membangun keluarga, jangan hemat-hemat. Kalau perlu satu lusin. Ya. Keluarga berencana dalam gereja itu bukanlah keluarga berencana seperti yang diajarkan pemerintah atau pada zaman Orde Baru itu. Apa maknanya ini? 2 anak cukup. Tetapi mari kita mendukung gereja 20. Ya. 5 jadi suster, 5 jadi pastor, 10 kembali ke dalam. Ya. Inilah cara-cara kita untuk mendukung dan bekerja sama dengan Allah, mewartakan dan mewujudkan karya cinta kasih-Nya dalam dunia. Supaya apa? Para pastor ini jangan diutus bersatu-satu, tetapi diutus berdua-dua. Tidak hanya Bapak Ibu loh yang diutus berdua-dua, ya. Kami juga diutus sebagaimana Yesus katakan berdua-dua. Maka jangan hemat-hemat, boros sedikit dalam merencanakan keluarga banyak, ya. KB keluarga banyak. Nah, saudari-saudara yang terkasih, mari kita tetap saling mendoakan. Kita punya tugas dan perutusan serta panggilan masing-masing
Mari kita saling mendukung, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan. Jangan hanya mengatakan, weh coco injo, anaknya ibu ini jadi pastor. Anak tayah, ada deh jamin aku kudu. Ya, mari kita mulai pelan-pelan belajar untuk mendukung karya pewartaan gereja. Ada seorang pemuda yang berencana untuk mendaki gunung. Dalam pendakian gunung itu ia mempersiapkan banyak hal. Ia masukkan satu persatu barang dalam ranselnya. Ia masukkan tenda, ia masukkan kursi lipat, sleeping bag, selimut. Ia memasukkan kompor, ia memasukkan panci ukuran kecil. Semuanya untuk apa? Agar ia ketika sampai di puncak gunung dapat menikmati pemandangan, dapat berkemah dengan aman dan nyaman. Tetapi rupanya apa yang dia bawa itu kemudian terlalu berat dan menyulitkan dia. Pada pertengahan pendakian ia menyerah. Ia merasa bebannya terlalu berat. Ia merasa apa yang ia bawa menyusahkan dia. Pada akhirnya ia menyerah, meninggalkan ranselnya dan kemudian turun kembali ke bawah. Semoga kita semua tidak membawa apa-apa dalam kehidupan ini selain membawa Tuhan saja. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara terkasih, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah mengutus gereja, berarti kita, kepada dunia dewasa ini untuk menyampaikan kabar pembebasan dari Injil Yesus Kristus. Marilah kita mohon agar dijadikan saksi-saksi yang patut dipercaya. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa kepadamu untuk gereja. Semoga gereja dengan sepenuh hati dan bijaksana berani mendobrak rasa puas diri dan berbicara dengan terus terang dan tegas demi keadilan dan kebenaran. Maka kami berdoa, dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa kepadamu bagi para nabi zaman ini. Mereka telah mengacaukan ketenangan kami, tetapi juga membangunkan kami untuk bertobat. Semoga kami tak membungkam suara para nabi, betapapun kami merasa terganggu olehnya. Maka kami berdoa, dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa kepadamu untuk para misionaris. Mereka adalah orang yang murah hati berkat karunia-Mu. Semoga mereka selalu menyatu dengan suka duka bangsa yang telah menyambut mereka dan benar-benar menyampaikan nilai-nilai Injil kepada mereka. Maka kami berdoa, dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa kepadamu untuk para penguasa dan pemimpin kami. Semoga mereka tidak mencari kepentingan diri, melainkan apa yang mereka lihat sebagai yang paling baik dan berguna bagi semua orang yang telah Kau percayakan kepada mereka. Maka kami berdoa,
dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa pula kepadamu bagi kami sendiri. Sabdamu Kau berikan kepada kami, dan roti yang dibagi-bagikan oleh putramu kami makan. Utuslah kami, ya Tuhan, sebagai saksi yang tulus. Semoga hidup kami menyerupai hidup Yesus. Semoga hidup yang demikian menjadi kesaksian yang dipahami oleh dunia. Maka kami berdoa, Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa kepadamu untuk mereka yang bersyukur atas anugerah pertambahan usia, untuk Pastor Simon Refliandi, untuk Oma Maristella Julia Memah Rumate, untuk Bapak Yohanes Lexianto, untuk Patricia Dwi Putri dan Yuliana, maupun siapa saja yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Semoga para saudari dan saudara kami ini senantiasa Engkau tuntun, Engkau jaga, Engkau berkati dengan segala rahmat yang mereka butuhkan. Jadikanlah mereka saksi-saksi cinta kasih-Mu dalam dunia. Jadikanlah mereka tanda dan sarana bahwa Engkau sungguh-sungguh hadir di dalam dunia ini. Semoga mereka selalu bahagia, bergembira dalam kehidupan, dan membagikan kebahagiaan dan kegembiraan itu kepada semua orang. Maka kami berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa kepadamu bagi saudari-saudara kami yang telah meninggal dunia, teristimewa bagi Bapak Victor Ferdi Andri Bali, maupun siapa saja sanak saudara kami yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami. Terimalah mereka dalam keabadian, sambutlah mereka dalam sukacita yang kekal bersama Engkau di surga, dan kuatkanlah selalu keluarga dalam pesiarahan di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadamu dan kepada sesama. Maka kami berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. mari kita mempersembahkan intensi dan permohonan dalam hati kita masing-masing. Maka kami berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah, kami percaya kepadamu. Dalam Kristus kami telah Engkau pilih untuk mewartakan kasih yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Buatlah kami setia kepada kabar baik Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga di anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita gandum Kristus bila digiling dalam kehidupan, jadilah gandum murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita gandum Kristus jika diperas dengan penderitaan, jadilah anggur murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita tubuh Kristus, kita harus siap ikut
sucikan, bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita siapkan kudus puji syukur 394. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, kami memperoleh kekuatan baru untuk menghayati hidup sebagai umat pilihan-Mu dan melaksanakan tugas perutusan kami masing-masing. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala,
dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tuhan Yesus kau hadir kini 4.30. Tuhan Yesus, kau hadir kini dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah saja, kan sembuh kami hidup lagi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengutus Nabi Amos, Engkau pun mengutus kami untuk menjadi nabi zaman sekarang. Semoga sabda dan sakramenmu meneguhkan kami dalam menjalankan perutusan kami ini, sehingga kerukunan dan kedamaian tercipta di tengah-tengah masyarakat kami, sebagai gambaran kedamaian surgawi yang kami rindukan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 13, 14 Juli 2024. Kolekte gereja 6 dan 7 Juli 2024 sebesar Rp19.330.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.806.000. Kolekte Jumat pertama sebesar Rp2.560.000. Kolekte pemeliharaan gereja Jumat pertama sebesar Rp1.372.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp1.038.000. Kolekte misa requiem Rp512.000. Kolekte misa tirakatan Rp565.000. Sumbangan untuk gereja Rp200.000. Atas sumbangannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Lazarus Labawidin dan Luciana Reni Roni sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang keempat, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juli 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, dipersilahkan mengambil formulir ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak atau surat keterangan lahir. Yang kelima, pertemuan lansia akan diadakan hari Sabtu 20 Juli 2024 jam 9 pagi di aula gereja lantai 1 dan akan dilanjutkan dengan terapi longevitologi yang terbuka untuk umat paroki bagi yang membutuhkan dan opa-oma lansia. Yang keenam, dibuka pendaftaran untuk calon penerima sakramen Krisma di Paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat sudah dibaptis Katolik dan telah menerima komuni pertama, kelas 9 SMP ke atas atau berusia 15 tahun ke atas. Bagi yang ingin ikut harap mendaftar ke kantor sekretariat paroki
setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 2 siang dengan membawa fotokopi surat baptis, fotokopi KK Katolik versi biduk, dan foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang ketujuh, bagi anak-anak kita yang bersekolah di SMP atau SMA negeri dan swasta non-Katolik, serta tidak mendapatkan pelajaran agama Katolik di sekolah, dapat mendaftar di kantor sekretariat paroki pada hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Yang kedelapan, Kredit Union Mekar Kasih mengadakan edukasi dasar wajib selama 2 hari sebagai syarat bergabung menjadi anggota pada hari Senin 15 dan 16 Juli 2024 jam 7 malam di Aula Lantai 1 Paroki Andalas. Kontribusi pendidikan sebesar Rp60.000. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudari-saudara, terima kasih untuk kehadiran kita, juga untuk yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini. Dan mari kita menutup perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin papa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkah. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati